Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, insya Allah semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Sehingga anak-anak Butia bisa kembali belajar matematika bersama Butia. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ini satu, ini dua, ini tiga dan empat. Angkat tangan sama-sama, mari kita berdoa. Singkat berdoa, doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah, dengan adanya berdoa tersebut, mudah-mudahan hari ini kita belajarnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, semuanya sepertinya terlihat hadir ya. Oke, Ibu rasa anak-anak juga sudah mematuhi peraturan yang ada di sekolah kita, juga kesepakatan pembelajaran yang sudah kita buat bahwa anak-anak harus masuk kelas tepat waktu. Tidak hanya itu, anak-anak juga harus fokus saat pembelajaran berlangsung. Jika ada hal penting yang Ibu sampaikan, silahkan untuk dicatat. Oke, anak-anak juga jangan lupa untuk selalu menghargai sesama teman, juga menjaga kebersihan kelas. Setuju semuanya? Oke, bagus jika setuju. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal bangun datar dan sifat-sifatnya. Namun sebelum itu, Ibu akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi terlebih dahulu, yaitu menyanyikan lagu Mengenal Bangun Datar. Ayo nyanyi bersama Butia. Ayo kita belajar mengenal bangun datar. Ada banyak jenisnya, rupa-rupa bentuknya. Ada persegi panjang, persegi trapesium, segi enam juga bentuk lingkaran. Ada belah ketupat dan juga jajar genjang. Ada yang segitiga dan juga layang-layang. Aku sudah menghafal berbagai bangun datar. Ayo kita semuanya belajar. Ayo kita semuanya belajar. Ayo kita semuanya belajar. Oke anak-anak, jadi itu dia ya lagu tentang mengenal bangun datar. Bangun datar itu ternyata ada banyak sekali. Ada apa saja tadi? Ada persegi panjang, persegi, trapesium, segi enam, lalu lingkaran, segitiga, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan masih banyak yang lainnya. Oke, tapi untuk hari ini kita hanya akan belajar mengenai 3 jenis bangun datar ya anak-anak. Kita hari ini akan belajar mengenai persegi panjang, trapesium, dan juga belah ketupat. Anak-anak, coba perhatikan lingkungan kelasmu. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang berbentuk bangun datar persegi panjang? Iya, benar sekali. Ada papan tulis, buku, meja, kalender, dan lain sebagainya. Papan tulis merupakan salah satu contoh benda yang berbentuk bangun datar persegi panjang. Lalu, apakah itu bangun datar persegi panjang? Anak-anak, jadi yang dimaksud dengan bangun datar persegi panjang merupakan bangun segi empat yang memiliki sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar
serta keempat sudutnya siku-siku. Oke anak-anak, coba yuk kita berkenalan dengan bangun datar persegi panjang. Hai semuanya, namaku adalah Persegi Panjang. Aku adalah bangun segi 4. Aku mempunyai dua pasang sisi yang sejajar, berhadapan dan sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi CD. Sisi BC sama dengan sisi DA. Aku mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Masing-masing besarnya 90 derajat atau biasa disebut dengan sudut siku-siku. Jadi dapat kita simpulkan bahwa persegi panjang adalah bangun segi 4 yang mempunyai dua pasang sisi sejajar, berhadapan dan sama panjang, dan mempunyai 4 sudut yang sama besar, besarnya 90 derajat atau siku-siku. Iya, benar sekali. Itulah anak-anak yang dimaksud dengan bangun datar persegi panjang. Bahwa bangun datar persegi panjang itu merupakan bangun datar yang memiliki dua sisi sejajar yang sama panjang, juga keempat sudutnya siku-siku. Anak-anak, apakah kalian pernah mengamati atap rumah? Iya, atap rumah, sekolah, bangunan-bangunan lain pada umumnya memiliki bentuk atap rumah seperti bangun datar trapesium. Nah, lalu apa Bu yang dimaksud dengan bangun datar trapesium? Oke, untuk lebih jelasnya, anak-anak silahkan simak penjelasan video berikut ini. Yang pertama, pengertian. Apa itu trapesium? Trapesium adalah segi 4 yang memiliki satu pasang sisi sejajar yang tidak sama panjang. Ingat, catatannya ada 3. Yang pertama, segi 4. Yang kedua, satu pasang sisi sejajar. Yang ketiga, pasangan sisi sejajarnya tidak sama panjang. Oke, nah kita misalkan di layar ada gambar trapesium ABCD. Nah, ini merupakan segi 4. Kenapa disebut segi 4? Karena memiliki 4 buah sisi. Yang mana 4 buah sisinya? Yang pertama sisi AB. Yang kedua sisi BC. Yang ketiga sisi CD. Yang keempat sisi DA atau AD. DA dengan AD sama ya. Oke, kemudian yang kedua memiliki satu pasang sisi sejajar. Nah, mana sisi sejajarnya? Sisi sejajarnya yaitu sisi AB sejajar dengan sisi CD. Nah, perhatikan dua sisi ini sejajar dan juga tidak sama panjang. Sisi AB lebih panjang dari sisi CD. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu jenis-jenis trapesium. Jenis trapesium ada 3. Yang pertama, trapesium sama kaki. Yang kedua, trapesium siku-siku. Yang ketiga, trapesium sembarang. Nah, yang pertama, trapesium sama kaki.
gambarnya. Misalkan ini trapesium PQRS. Trapesium ini dinamakan trapesium sama kaki karena dua kakinya sama panjang. Mana dua kaki trapesium ini? Yaitu sisi PS dan juga sisi QR. Dua sisi ini disebut kaki trapesium. Perhatikan, dua kakinya sama panjang ya. Nah, karena dua kakinya sama panjang, maka dinamakan trapesium sama kaki. Dia memiliki 3 ciri. Ciri pertama, memiliki 4 sisi. Yang kedua, memiliki satu pasang sisi sejajar yang tidak sama panjang. Yang ketiga, dua sisi sama panjang, yaitu kaki trapesium. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita masuk ke jenis trapesium yang kedua, yaitu trapesium siku-siku. Kita gambarkan. Oke, misalkan ini trapesium STUP. Nah, trapesium ini disebut trapesium siku-siku karena dia memiliki sudut siku-siku, yaitu sudut P dan sudut S. Sudut P itu boleh juga disebut dengan sudut SPU. Kemudian sudut S boleh juga disebut dengan sudut PST. Nah, perhatikan dua sudut ini sama besar ya, yaitu 90 derajat. Atau disebut juga dengan sudut siku-siku. Nah, karena dia memiliki dua buah sudut siku-siku, maka dinamakan trapesium siku-siku. Cirinya ada 3. Yang pertama, memiliki 4 sisi. Yang kedua, memiliki satu pasang sisi sejajar yang tidak sama panjang. Yang ketiga, memiliki 2 buah siku-siku atau memiliki 2 buah sudut siku-siku. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu trapesium sembarang. Kita gambarkan. Nah, kita misalkan ini trapesium ABCD. Nah, trapesium ini dinamakan trapesium sembarang karena dia memiliki 4 buah sudut yang tidak sama besar. Nampak ya? Sudutnya ada 4, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Dan keempat sudutnya tidak sama besar. Trapesium sembarang ini memiliki 3 ciri. Yang pertama, memiliki 4 sisi. Yang kedua, memiliki satu pasang sisi sejajar yang tidak sama panjang. Yang ketiga, memiliki 4 sudut yang tidak sama besar. Ya, dari penjelasan video tadi anak-anak, bahwa trapesium merupakan bangun segi 4 yang memiliki satu pasang sisi sejajar yang tidak sama panjang. Trapesium sendiri memiliki 3 jenis, yaitu trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, juga trapesium sembarang. Anak-anak, apakah kalian masih semangat untuk belajar hari ini? Coba kalau masih semangat, ibu punya sedikit permainan untuk anak-anak. Nanti kalau ibu mengatakan pagi, silakan anak-anak bertepuk 1 kali. Kalau ibu mengatakan siang, maka anak-anak bertepuk 2 kali. Dan saat ibu mengatakan malam, maka anak-anak tidak perlu untuk bertepuk. Ibu mulai ya, pagi, siang, malam, pagi, siang,
malam, malam, pagi, siang. Oke, bagus. Jadi semuanya hari ini masih tetap semangat ya untuk belajar. Anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan dan simaklah video berikut ini ya. Jika ada hal-hal penting, silahkan untuk dicatat. Mengenal bentuk belah ketupat. Halo sahabat Mombi, apa kabar? Hari ini kita mengenal bentuk belah ketupat yuk. Belah ketupat merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki 4 titik sudut dan memiliki 2 garis diagonal yang saling berpotong di tengahnya. 1, 2, 3, 4. Sahabat Mombi, pagi ini Mombi dan Loli menemani ibu pergi membeli buah di supermarket. Di sepanjang jalan pulang, Mombi melihat tanda rambu-rambu lalu lintas. Nah, sahabat Mombi, coba perhatikan berbentuk apakah papan rambu lalu lintas itu? Benar, berbentuk belah ketupat. Ketika sampai di rumah, Loli merasa sangat lelah dan memilih untuk istirahat dulu sebentar di ruang tengah. Lihat, bentuk apakah bantal yang sedang dipegang Loli? Tepat sekali, bantalnya berbentuk belah ketupat. Nah, sekarang kita ke Mombi yuk. Mombi sedang membantu ibu mengeluarkan buah-buahan yang dibeli dari tas kantungnya. Nah, bisakah sahabat Mombi menyebutkan apa bentuk kulit nanas itu? Benar sekali, berbentuk belah ketupat. Wah, ternyata banyak benda dan buah-buahan yang berbentuk belah ketupat ya. Oh iya, sahabat Mombi, ada satu lagi benda yang berbentuk belah ketupat loh, yaitu batik. Lihat, bentuknya mirip sekali dengan belah ketupat ya. Sahabat Mombi, bantu Mombi berhitung yuk. Ada berapakah buah nanas di layar ini? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Benar, ada 3. Wah, sahabat Mombi memang cerdas ya. Nah, itu dia benda-benda yang berbentuk belah ketupat. Dari penjelasan video tersebut anak-anak, yang dimaksud dengan bangun datar belah ketupat merupakan bangun segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang. Sisi-sisi yang berhadapan saling sejajar dan tidak saling tegak lurus. Anak-anak, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, apakah dari anak-anak ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, sekarang silahkan anak-anak kerjakan soal berikut ini. Selamat mengerjakan. Baik, sudah ya anak-anak, waktunya habis. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, di sini ada bangun datar persegi panjang. Bangun datar persegi panjang memiliki sisi sebanyak 4. Iya, lalu titik sudutnya ada berapa? Ada 4. Kemudian bangun datar trapesium. Trapesium memiliki sisi sebanyak 4 juga. Lalu titik sudutnya juga 4. Yang terakhir, bangun datar belah ketupat. Bangun datar belah ketupat memiliki sisi sebanyak 4. Lalu titik sudutnya juga 4. Begitu ya anak-anak? Sudah paham semuanya? Oke, bagus. Dari latihan soal tersebut anak-anak, apakah kini semakin menambah pemahaman kalian mengenai materi mengenal bangun datar? Bagus jika sudah. Anak-anak perlu kalian ketahui bahwa bangun datar persegi panjang, trapesium, juga belah ketupat memiliki manfaat juga contoh yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja seperti pintu dan jendela yang memiliki bentuk persegi panjang.
Lalu ada gelas, ada tutup kap lampu, ada wadah popcorn, lalu ada bak mandi, gerobak roda, dan lain sebagainya memiliki bentuk trapesium. Tak hanya itu, jika anak-anak perhatikan, belah ketupat juga digunakan untuk membuat rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu dia anak-anak pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah jika menyenangkan. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya? Iya, tentang mengenal bangun datar dan juga sifat-sifatnya. Bahwa bangun datar persegi panjang itu merupakan bangun segi empat yang memiliki 4 sisi sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Lalu ada bangun trapesium, di mana bangun trapesium itu merupakan bangun segi empat yang memiliki 1 pasang sisi sejajar yang tidak sama panjang. Bangun trapesium sendiri dibagi menjadi 3. Ada trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan juga trapesium sembarang. Yang terakhir ada belah ketupat. Belah ketupat merupakan bangun datar segi empat yang memiliki 4 sisi sama panjang, di mana keempat sisinya tersebut saling berhadapan sejajar dan tidak saling tegak lurus. Anak-anak, untuk semakin menambah pemahaman kalian mengenai materi bangun datar, Ibu akan beri anak-anak tugas untuk kerjakan di rumah. Silahkan kerjakan tugas berikut ini. Oke anak-anak, itu dia ya tugasnya. Nanti apabila anak-anak mengalami kesulitan, silahkan minta tolong kepada orang tua maupun saudaranya untuk membantu. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenal bangun ruang. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini bersama Bu Tia. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak atas kebersamaan kita hari ini. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi Bu Tia banyak kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.